Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-189. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang yang bersenjata bindi itu termangu-mangu. Di luar sadarnya ia berpaling kepada kawannya yang masih berusaha naik ke tanggul parit. "Jawab pertanyaanku," Wijang membentak. "Kalian murid dari perguruan mana?" Orang itu masih belum menjawab. Baik. Jika kalian tidak mau menjawab, maka kalian akan mati tanpa kami kenali siapakah yang telah kami bunuh. Tetapi jika kalian datang dari sebuah perguruan yang sudah pernah kami dengar namanya, maka kami akan mengabari saudara-saudara perguruan kalian bahwa kalian mati di sini, atau bahkan kami akan membiarkan kalian pergi. Orang-orang itu masih tetap berdiam diri, sementara itu orang yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata kapak itu sudah berdiri di atas tanggul parit. Wijanglah yang berkata kepadanya, "Kapakmu terjatuh ke dalam parit. Jika kau ingin mengambilnya, ambil. Kau akan lebih berbangga mati dengan senjata di tangan daripada dengan merundukkan kepalamu di hadapanku sebelum pisauku menghunjam menusuk punggungmu, menembus sampai ke jantungmu." Orang bertubuh raksasa itu berdiri dengan ragu, namun akhirnya ia pun berkata, "Aku menyerah. Apapun yang kami lakukan tidak akan berarti apa-apa." "Apakah kau juga berkeberatan menyebut perguruanmu? Apakah kalian datang dari perguruan Sat, Umbul Telu, Tegal Arang atau dari mana?" "Kau kenali nama-nama perguruan itu?" "Iya. Aku kenal juga dengan orang-orang dari Gua Lampin." Orang bertubuh raksasa itu pun kemudian menjawab, Kami datang dari perguruan yang belum kau sebut." "Perguruan apa?" "Perguruan Kayu Legi." Wijang dan Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak, namun kemudian Wijang pun menggeram. "Kau akan menipu kami?" "Tidak, aku berkata sebenarnya. Kami mendengar bahwa ada beberapa orang anak muda yang memang dikirim oleh para pengikut Haryo Wisoko ke daerah ini dan diserahkan kepada Ki Rebak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung yang mempunyai beberapa tempat tinggal. Satu di antaranya adalah Panjatan. Karena itu kami mendapat tugas untuk mengawasi padukuhan ini." Wijang mengangguk-angguk kecil. Ia pun kemudian berpaling kepada Paksi Pamekasan sambil berkata, "Biarlah mereka pergi. Biarlah berita itu tersebar di daerah ini bahwa anak-anak muda yang dikirim oleh Haryo Wisoko bukan anak yang masih ingusan. Biarlah mereka memberitahukan kepada guru mereka bahwa tidak ada gunanya memusuhi kami karena kami tidak berniat memusuhi mereka." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kepada orang yang bertubuh tinggi besar itu, "Pergilah, katakan bahwa kami memang tidak berniat memusuhi siapapun di sini. Kami dipersiapkan untuk pada suatu saat berada di Istana Pajang, dengan atau tanpa cincin kerajaan itu. Jika hal itu terjadi, maka kami akan melihat perguruan yang manakah yang dapat kami ajak bekerja sama dengan kami, serta perguruan manakah yang harus kami hancurkan untuk selama-lamanya. Jika setelah beberapa perguruan bergabung, kalian tidak dapat mengalahkan kekuatan Haryo Wisoko,
maka perguruan-perguruan yang terpisah itu tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tetapi sekarang bukankah Haryo Wisoko sudah tertangkap? Kekuatan kami tidak terletak hanya pada satu orang. Meskipun Haryo Wisoko sudah tertangkap, tetapi pancaran perjuangannya tidak meredup. Jika sekarang kami tidak bergerak, karena kami bukan orang-orang bodoh yang tidak mempunyai perhitungan. Orang-orang itu pun terdiam, sementara Wijang pun berkata, "Sampai sekarang, yang sudah menyatakan kesediaannya berjuang bersama kami adalah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Keduanya memiliki beberapa orang pengikut dari beberapa tempat. Tetapi dalam waktu dekat, tidak akan ada gerakan apa-apa, karena kami tidak mau terperosok lagi ke dalam satu kegagalan yang pahit. Baru setelah kami benar-benar bersiap, kami akan mulai dengan gerakan kami. Nah, terserah kepada kalian, kepada orang-orang Kayu Legi, di mana kalian akan berdiri." Orang-orang yang mengaku dari perguruan Kayu Legi itu mengangguk-angguk kecil, sementara Wijang pun berkata, "Pergilah, sampaikan salam kami kepada guru kalian. Dendam yang membakar jantungnya tidak perlu dikipasi terus. Yang pernah terjadi biarlah terjadi. Kita memandang masa-masa mendatang. Namun seandainya gurumu tidak setuju, tidak apa-apa. Tetapi jangan ganggu kami. Jangan ganggu Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung, agar kalian tidak memaksa kami bergerak lebih cepat di daerah ini. Sekali lagi aku beritahukan bahwa anak-anak dari angkatan mendatang itu bukan anak-anak ingusan. Sekarang kalian berhadapan dengan dua orang di antara mereka. Sementara itu beberapa kelompok di antara kami telah berada di daerah ini. Siapa yang membuka permusuhan dengan kami, nasibnya sudah dapat diramalkan." Keempat orang itu masih tetap berdiam diri. Sementara itu Paksi Pamekasan pun berkata, "Sekarang pergilah, ambil senjata kalian yang terjatuh. Kami beritahu sekali lagi bahwa Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung hari ini tidak berada di Panjatan." Keempat orang itu masih saja merasa ragu. Namun kemudian orang yang bertubuh raksasa itu pun berkata, "Baiklah, kami minta diri." Demikianlah, maka keempat orang itu pun segera meninggalkan tempat itu. Mereka yang senjatanya terlepas dari tangan masih sempat memungutnya dan membawa pergi. Seorang di antara mereka harus dibantu oleh kawannya karena punggungnya yang kesakitan. Rasa-rasanya tulangnya menjadi retak. Demikian keempat orang itu berjalan menjauh. Maka Paksi Pamekasan pun berdesis, "Ternyata bahaya bagi anak-anak itu dapat datang dari segala arah. Iya, banyak orang yang mendendam terhadap Haryo Wisoko. Jika kita tidak segera berhasil, mungkin sekali lagi para petugas sandi dari Pajanglah yang akan berhasil lebih dahulu menangkap mereka. Tetapi tentu dengan pilihan, hidup atau mati." Wijang mengangguk-angguk. Ia menangkap penyesalan yang tersirat dari kata-kata Paksi Pamekasan bahwa mereka telah terlalu lama berhenti di perjalanan. Namun Wijang dapat mengerti sehingga karena itu ia sama sekali tidak menanggapinya agar tidak timbul salah paham. Namun Paksi itu kemudian bertanya, "Sekarang, apakah kita akan langsung pergi ke Panjatan?" Wijang mengangguk. Katanya, "Iya, kita akan langsung pergi ke Panjatan. Marilah, kita masih mempunyai waktu." Demikianlah, maka Wijang dan Paksi Pamekasan pun segera meneruskan perjalanan mereka ke Padukuhan Panjatan. Wijang dan Paksi Pamekasan masih ingat betul di mana mereka pernah berdiri di depan Regol, rumah yang dihuni oleh Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Pada waktu mereka datang ke Panjatan, maka tiba-tiba saja mereka sudah berhadapan dengan seorang perempuan yang mengenakan pakaian berwarna hijau pupus, Nyi Pupus Rembulung. Ketika mereka kemudian berdiri beberapa puluh langkah dari Regol Padukuhan Panjatan,
Mereka pun berhenti. Dengan nada dalam, Wijang pun berdesis. Jika dugaan orang-orang yang mengaku dari perguruan kayu legi itu benar, bahwa anak-anak muda yang dikirim kepada Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung berada di Pancatan, maka padukuhan itu tentu dapat perlindungan lebih dari biasanya oleh para pengikut Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Apalagi jika Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung sendiri ada di padukuhan itu. Bahkan jika demikian, maka Ki Gede Lenglengan tentu juga berada di Pancatan. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Kita akan mendekati regol padukuhan itu tidak melewati jalan ini." "Baik," sahut Wijang. "Kita akan turun ke sawah." Demikianlah, Wijang dan Paksi pun segera turun ke sawah. Mereka merayap mendekati regol padukuhan dari arah samping. Mula-mula mereka bergeser ke arah dinding padukuhan. Sambil berlindung di antara batang-batang perdu, mereka semakin mendekati regol. Dengan mengeterapkan ilmu mereka, Sabto Pandulu dan Sabto Pangrungu, mereka mencoba untuk mengetahui apakah ada penjagaan khusus di regol padukuhan. Namun menurut penilaian mereka berdua, tidak seorang pun berada di regol padukuhan itu. Tidak terdengar suara dan bahkan tidak terdengar desah nafas, apalagi nampak sosok tubuh seseorang. Meskipun demikian, keduanya tidak ingin memasuki padukuhan itu lewat regol. Mereka pun kemudian telah meloncati dinding padukuhan. Setelah mereka yakin bahwa tidak ada pengawasan atas dinding padukuhan itu. Sesaat kemudian, maka mereka berdua telah berada di dalam lingkungan padukuhan Pancatan. Padukuhan yang mempunyai ciri yang khusus, karena di padukuhan itu tinggal Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Meskipun mereka tidak selalu berada di padukuhan itu, karena Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung mempunyai tempat tinggal yang lain. Bahkan mungkin tidak banyak yang tahu bahwa sepasang suami istri yang seakan-akan dibayangi oleh kabut rahasia itulah yang disebut Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Namun Wijang dan Paksi Pamekasan tidak melihat sesuatu yang menarik di dalam padukuhan itu. Di malam hari, padukuhan itu nampak lengang seperti padukuhan-padukuhan yang lain. Sepi, tidak ada seorang pun yang berada di jalan. "Kita lihat gardu itu. Bukankah tidak jauh dari regol rumah Ki Repak Rembulung itu terdapat sebuah gardu?" Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Dengan sangat berhati-hati, mereka berusaha mendekati gardu yang pernah mereka lihat. Tetapi keduanya tidak menyusuri jalan utama padukuhan itu. Mereka telah memilih melintasi halaman dan kebun, sehingga setiap kali mereka harus meloncati dinding halaman. Baru beberapa saat kemudian, mereka sampai ke halaman yang terletak berseberangan dengan gardu yang pernah mereka lihat. Ternyata gardu itu kosong. Tidak seorang pun berada di gardu itu. Bahkan lampu di gardu itu pun tidak menyala sama sekali. Wijang dan Paksi Pamekasan itu pun kemudian bergeser pula. Mereka pun kemudian berhenti di halaman rumah yang berseberangan dengan regol rumah seorang perempuan yang dikenalnya sebagai Nyi Pupus Rembulung itu. Ternyata regol itu pun sepi-sepi saja, tetapi ada satu atau dua orang yang berjaga-jaga. Wijang pun kemudian telah menggamit Paksi Pamekasan sambil berbisik, "Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka berada di sini." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, namun ia pun kemudian bertanya, "Apakah mungkin Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung sengaja menyamarkan keberadaan mereka?" "Memang mungkin, tetapi seandainya demikian,
Permainan Kirepak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu sangat berbahaya, jawab Wijang. Mungkin mereka terlalu yakin akan kekuatan yang tersimpan di dalam rumah itu. Kehadiran Ki Gede Lenglengan bersama beberapa orangnya menambah keyakinan Kirepak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung akan kekuatan yang tersimpan di rumah mereka, sehingga mereka tidak memerlukan pengawasan di luar rumah. Keduanya akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan Padukuhan Panjatan. Mereka berkesimpulan bahwa Kirepak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung serta anak-anak muda yang diserahkan oleh Ki Gede Lenglengan kepada mereka tidak berada di Panjatan. Meskipun demikian, Paksi Pamekasan itu pun berkata, "Kita dapat menghubungi pandai besi di pasar itu." Wijang pun mengangguk-angguk. Salah seorang di antara mereka adalah orang Panjatan. "Iya, besok kita dapat berhubungan dengan Lebak. Mudah-mudahan ia masih bekerja di pasar. Agaknya besok pasar itu sudah menjadi lebih ramai lagi." Dengan demikian, maka kedua orang itu pun kemudian telah meninggalkan Padukuhan Panjatan. Mereka berharap bahwa Lebak yang rumahnya di Padukuhan Panjatan itu akan dapat memberikan sedikit keterangan tentang tempat tinggal Kirepak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Meskipun seandainya Lebak tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, mungkin Lebak dapat menyebut orang-orang baru yang tinggal di Panjatan, terutama anak-anak muda. Di perjalanan kembali ke gubuk mereka, Wijang dan Paksi Pamekasan tidak menemui hambatan apapun. Tetapi agaknya mereka tidak akan tidur semalam suntuk, karena ketika mereka sampai di gubuk mereka, langit telah nampak menjadi semburat merah. "Sebentar lagi fajar akan menyingsing," berkata Wijang. Lalu ia pun bertanya, "Apakah kau masih akan tidur meskipun sebentar?" Paksi Pamekasan menggeleng. Katanya, "Tidak, bukankah sudah saatnya kita bangun sekarang, seandainya kita tidur semalam?" Wijang mengangguk-angguk. "Namun lebih baik kita pergi ke sungai." Mereka pun kemudian membersihkan diri di sebuah belik kecil dengan mata air yang sangat bening yang terdapat di pinggir sungai itu. Ketika kemudian matahari terbit, maka Wijang dan Paksi Pamekasan sempat duduk di dalam gubuknya. Sebelum cahaya matahari menembus cahaya fajar, Paksi Pamekasan masih sempat memanasi minuman. Namun demikian langit menjadi cerah. Paksi pun telah memadamkan apinya agar asapnya tidak menarik perhatian. Sambil menghirup minuman hangat, Wijang dan Paksi Pamekasan masih berbincang tentang keberadaan Kirepak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. "Kita nanti akan menemui Lebak di pasar," desis Paksi Pamekasan. "Iya, kita kemarin juga berjanji untuk datang pagi-pagi." "Berjanji?" "Iya, kepada Kinong." Paksi Pamekasan tersenyum. Katanya, "Jika demikian, apakah kita akan berangkat sekarang?" "Iya, kita tentu sudah terlambat menurut perhitungan waktu Kinong." Keduanya pun kemudian telah berkemas serta membenahi pakaian mereka. Sesaat kemudian mereka pun sudah menuruni kaki Gunung Merapi untuk pergi ke pasar. Ternyata pasar itu sudah menjadi semakin ramai. Mereka yang berjualan di pasar itu sudah menjadi semakin banyak. Demikian pula para pembelinya. Demikian mereka berdiri di depan pintu gerbang pasar. Mereka melihat Kinong membawa bakul di atas kepalanya. Agaknya Kinong tergesa-gesa. Namun ternyata Kinong sempat melihat mereka pula. Seperti yang dikatakan Wijang. Maka Kinong itu berkata, "Kalian datang terlalu siang." Wijang dan Paksi Pamekasan tersenyum, tetapi mereka tidak sempat menjawab.
karena Kinong tidak berhenti. Dengan berlari-lari kecil, Kinong membawa bakul itu ke sebuah pedati yang berhenti di ujung deretan kedai, yang juga sudah semakin banyak yang membuka pintunya. Sudah ada 4 buah kedai yang sudah menjajakan dagangannya. Nasi hangat, sayur dengan berbagai lauknya, serta bermacam-macam makanan. Namun nampaknya tidak hanya sebakul saja barang yang dibawa Kinong ke pedati yang berhenti di ujung deretan kedai itu. Ternyata anak itu masih berlari-lari kecil masuk kembali ke pasar. Wijang dan Paksi Pamekasan yang tidak terburu-buru itu menunggu sampai Kinong selesai. Mereka justru ingin tahu apa yang dibawa Kinong dan dimuat di pedati itu. Setelah berlari-lari kecil, hilir mudik, maka Kinong pun telah selesai. Sambil tersenyum-senyum ia melangkah mendekati Wijang dan Paksi Pamekasan yang masih berada di luar pagar. "Kau sibuk hari ini, Kinong?" bertanya Paksi. Kinong yang masih tersenyum-senyum itu pun berkata, "Iya, Kang, rezeki." "Apa saja yang kau bawa ke pedati itu?" "Bahan makan, ada beras, ada jagung, dan kebutuhan dapur, garam, gula kelapa, terasi, ikan yang sudah diasinkan, dan beberapa kebutuhan yang lain." "Apakah ada orang yang akan mengadakan perhelatan atau upacara?" Kinong menggelengkan kepalanya sambil menjawab pula, "Entahlah, aku tidak tahu, Kang." "Siapa yang berbelanja itu?" Kinong termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun menjawab, "Kau lihat, 2 orang perempuan yang menuju ke pedati itu. Nah, merekalah yang berbelanja. Kau pernah lihat mereka sebelumnya?" Kinong mengerutkan dahinya. Mungkin aku pernah melihatnya. Tetapi kapan ya? Aku lupa, Kang." "Di pasar ini sudah lama," desak Paksi Pamekasan. "Agaknya belum terlalu lama juga di pasar ini. Entah kapan." Paksi tersenyum, katanya, "Syukurlah, mudah-mudahan kau mendapat banyak rezeki seperti hari ini." Tiba-tiba saja Kinong itu bertanya, "Kakang sudah makan pagi?" "Sudah. Kenapa?" "Kalau Kakang berdua belum makan pagi, marilah kita makan pagi. Nasi tumpang atau ketan ragi atau ketela rebus legen. Nah, apa saja, aku yang bayar, Kang." Wijang dan Paksi Pamekasan tertawa serentak, sehingga beberapa orang di sekitarnya berpaling. "Terima kasih, Kinong," jawab Wijang. "Sayang, kami sudah makan pagi, meskipun hanya nasi wadang, nasi yang semalam tersisa. Tetapi kami sudah kenyang. Nah, kau dapat menabung uangmu itu. Bukankah kau masih senang menabung?" Kinong itu mengangguk. "Nah, lihat, pedati itu sudah mulai bergerak." Kinong pun memandangi pedati yang memang sudah mulai bergerak itu. Ia pun berdesis, "Jarang orang memberikan upah sebanyak kedua orang perempuan itu. Tetapi barang yang kau bawa cukup banyak, Kinong. Nah, sebaiknya sekarang kau beristirahat di depan penjual nasi tumpang itu. Minum dawet cendol, makan nasi tumpang, lempeng gendar, dan besengek tempe." Kinong tersenyum, namun ia masih berkata, "Marilah, makan apa saja. Aku ingin makan bersama Kakang berdua." Paksi Pamekasan menepuk bahu Kinong sambil berkata, "Makanlah, aku ingin melihat pandai besi itu. Nampaknya pandai besi itu sudah mulai bekerja lagi." "Iya, sudah sejak pagi-pagi tadi, Kang. Tanpa pandai besi itu, rasa-rasanya pasar ini memang sepi," jawab Kinong. Namun ia pun kemudian bertanya, "Tetapi, apa yang Kakang cari pada pandai besi itu?"
Kami ingin membeli kapak kecil untuk membelah kayu bakar atau parang atau sebangsanya. Nanti aku cari, Kakang, di tempat mandi besi itu. Baik, sekarang pergilah ke penjual nasi itu. Tetapi sebelum Kinong pergi ke penjual nasi, terdengar seseorang memanggilnya. Kinong berpaling. Seorang perempuan memberi isyarat kepadanya untuk mendekat. "Sebentar ya, Kang," berkata Kinong sambil berlari membawa keranjangnya. Perempuan yang memanggil Kinong itu adalah seorang penjual sayuran. Seorang perempuan yang sedang berbelanja cukup banyak yang memerlukan bantuan Kinong untuk membawanya. "Kau bersedia membawa sayuran itu sampai ke rumah?" bertanya perempuan itu. "Di mana Bibi tinggal?" bertanya Kinong. "Tidak jauh, padukuan di seberang bulak sebelah." "Banyu Urip?" "Bukan, masih menyusur parit di sebelah Gumuk." "Padukuan mana?" "Tegal Sari." Kinong termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab, "Baik, Bi, aku akan mengantar Bibi ke Tegal Sari." Wijang dan Paksi Pamekasan saling berpandangan. Kinong adalah seorang anak yang sangat rajin bekerja. Nampaknya ia tidak mempunyai kesempatan untuk bermain sebagaimana remaja sebayanya. Syukurlah bahwa Kinong mengerjakan pekerjaannya dengan gembira, desis Wijang. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Dipandanginya Kinong yang bekerja dengan tangkasnya, mengisi keranjangnya dengan berbagai macam sayuran yang telah dibeli oleh perempuan itu. Sementara itu perempuan itu sendiri masih membawa sebakul sayuran pula yang kemudian digendongnya di punggungnya. Sejenak kemudian, maka Kinong pun telah mengusung keranjangnya di atas kepalanya, mengikuti perempuan yang mengupahnya. "Sekarang kita kemana?" desis Paksi Pamekasan. "Bukankah kita berniat menemui Lebak? Kita pergi ke Pandi Besi itu." Keduanya pun kemudian melangkah menyusup di antara orang-orang yang sedang berbelanja di pasar. Mereka menuju ke tempat para pandai besi bekerja, membuat berbagai macam alat dari besi dan baja. "Lebak ada di sana," desis Paksi. "Apakah kita tidak mengganggunya? Nampaknya ia sedang sibuk." "Kita bertanya saja kepadanya, apakah ada sedikit waktu untuk berbicara?" Di depan tempat para pandai besi itu bekerja, keduanya berhenti. Dengan agak ragu Paksi pun berkata, "Lebak, apakah ada waktu sedikit? Aku ingin bertanya serba sedikit. Jika sekarang kau sedang sibuk, maka aku akan datang nanti di saat-saat kau beristirahat." Lebak memandang kedua orang anak muda itu. Ia mengenal mereka berdua, tetapi sudah agak lama keduanya tidak nampak di pasar itu. Sejenak Lebak termangu-mangu, namun kemudian ia pun berkata, "Baiklah, jika tidak terlalu lama, kita berbicara sekarang saja." Lebak pun kemudian minta izin kepada seorang yang sudah separuh baya, namun tubuhnya masih nampak kokoh. Lebak pun kemudian mendekati Wijang dan Paksi Pamekasan yang berdiri tidak jauh dari tempat kerja para pandai besi itu. Namun demikian Lebak menghampirinya, maka mereka pun segera berjongkok di dekat alat-alat yang terbuat dari besi dan baja yang sudah siap, yang dapat dibeli oleh mereka yang membutuhkannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.